Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu di materi selanjutnya, yaitu tentang materi sistem teknik pengolahan audio, dimana yang kemarin kalian kan sudah mempelajari tentang audio visual. Udah ya. Sebelum masuk di pertemuan selanjutnya, mari kita berdoa dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke? Gimana anak-anaknya kabarnya hari ini? Pasti sehat semua kan? Diingat masuk di pertemuan ke-7, yaitu melanjutkan di materi audiovisual. Kita sekarang masuk di produk multimedia audiovisual, dimana di produk multimedia itu ada 3 pembagian. Yang pertama itu ada input, ada proses, dan ada output. Ibu jabarkan satu persatu ya nak ya. Untuk input itu isinya apa aja? Yang pertama itu bisa teks, bisa grafik, bisa animation, bisa video, dan bisa musik. Tapi di dalam audio visual ini, di kelima-limanya, di sebuah inputnya, di situ kan ada 5 macam ya, itu dipakai semua. Jadi teks, grafik, animation, video, musik itu terpakai semua. Oke. Dimana yang kemarin kan untuk audio visual itu tentang gambar dan suara, ya kan? Atau dinamakan dengan video bergambar. Oke. Terus yang kedua itu ada proses. Proses itu apa Ibu? Proses, Ibu kasih contoh ya. Misalnya di teks itu ada gambar A atau tulisan A ya. Habis dari tulisan A, grafik juga tulisan A, animation juga A, videonya juga A. Musiknya itu harus menyesuaikan dengan A tadi. Paham? Misalnya ya, contohnya lagi ya, kalau kalian mau bikin, kemarin siapa yang sudah ngerjakan lagu musik plus tulisan, ya kan? Jadi antara animasinya, antara musiknya, antara tulisannya itu kan sesuai kan? Dah. Dari situ prosesnya gimana Ibu? Yang pertama, proses, belum masuk proses, kalian harus punya softwarenya dulu. Software apa yang kalian pakai? Kalau di audio itu biasanya kita pakai Adobe Audition, ya kan? Tapi kalau di HP kalian bisa dipakai menggunakan KineMaster dan kawan-kawannya. Oke kan? Dari proses, dari software sudah. Oke. Terus di dalam proses itu juga ada visual effect dan sound effect. Visual effect itu gimana Ibu? Jadi efeknya itu masuk enggak di dalam audiomu tadi, di dalam videomu tadi. Ya. Dan ada yang dinamakan dengan sound effect. Jadi visual effect dan sound effect itu harus saling berhubungan. Oke nak, baru diproses. Setelah diproses, masuk di kategori ketiga, yaitu adalah output. Output di mana output tersebut adalah multimedia production. Ya. Jadi hasil dari video kalian, ya kan? Mungkin kalau pingin dilihat orang lain, otomatis harus kalian render dulu. Ya, dari di render
itu di render itu masuknya gimana? Bisa dipakai render di MP3, bisa dipakai menggunakan MP4. Oke, dari situ. Lah, di dalam di dalam audio video ini, audio visual ini udah masuk di produksi multimedia ya nak ya. Udah, dari sini udah selesai. Masuk, kita lanjut di project media. Udah, sebelum masuk di project media visual, paham kan yang ibu jelaskan tadi? Udah, kalau udah paham, project kita di dalam audiovisual itu ada yang pertama, buat sebuah media pembelajaran dalam bentuk audiovisual yang berjudul evaluasi produk audiovisual. Oke. Ini dikerjakan setiap anak satu, jadi dikerjakan individu ya, dikerjakan secara individu. Ketentuannya gimana ibu? Ketentuannya mengerjakan durasi video minim 5 menit. Yang kedua, harus ada identitas siswa. Dah, itu aja ketentuannya. Yang ketiga, video terdiri dari apa aja ibu? Dari teks, audio, musik, plus dubbing ya, jadi ada suara dan ada suaramu sendiri. Yang ketiga, video bisa langsung, maksudnya waktu pembelajaran kamu baru langsung. Yang kedua, bisa rekam layar seperti yang ibu kerjakan ini. Yang ketiga, ada grafis, itu yang video. Dan yang terakhir, di video terdiri dari gambar, harus ada gambarnya. Oke. Lah, Bu, dikumpulkan kapan? Dikumpulkan tanggal 26 November. Di mana ibu? Langsung dalam bentuk file ya nak ya. Dikumpulkan ke ibu langsung. Di hari Sabtu ibu tunggu. Dikumpulkan di wali ketua kelas kalian masing-masing. Jadi setiap ketua kelas harus menemui ibu di tanggal 26 mengumpulkan proyek media audiovisual ini. Kalau kalian tidak mengerjakan, otomatis nilai UAS kalian tidak ibu isi, atau rapot ibu nggak isi ya. Deh, dari sini apa ada yang perlu ditanyakan? Kalau tidak ada, ibu tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin.